Bagaimana hukumnya menanam sesuatu di dalam tanah yang di atasnya didirikan bangunan, misalnya rumah, ruko, dengan harapan, keyakinan bangunan itu kokoh. Di tempat saya, bahkan rumah saya, gedung kelas, masjid, memang sebelum bangun itu memang di dalam, di tanah itu ditanam supaya kokoh. Yang ditanam itu apa Pak Ustadz? Tiang pancang. Karena tanahnya tidak seperti di Palu, tanah batu. Tanah di tempat kami di Riau itu gambut. Jadi untuk membangun kelas 120 tiang pancang di dalam. Bukan itu maksud kami Pak Ustadz. Maksud kami bagaimana hukumnya menanam kepala kerbau. Dulu di negeri kami, di bumi Melayu, Riau, orang Melayu itu kalau mau buat rumah, di bawah itu ditanam kepala kambing. Jadi datanglah ulama. Ulama ini tidak keras. Ulama ini tidak mengatakan haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, dia tanya, ini kenapa kepala kambing dibuat di dalam? Ini untuk menjamu jembalang tanah, supaya enggak ngamuk dikasih kepala kambing. Kata tuan guru, darahnya aja, karena tidak boleh makan darah. Darah itu kan najis, haram. Darahnya aja. Terus kepala kambingnya tuan guru, kepala kambingnya antarkan ke rumah. Itulah asal muasal kalau kenduri, selamatan, tahlilan di mana-mana, kepala kambing pasti dikasih ke tuan guru. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya. Darahnya masuk ke lubang tanah, kepala kambingnya dimasak, digulai, dikasih ke tuan guru. Dimakan tuan guru yang sekarang, begitu dimakan berkunang-kunang. Dikatakan jembalang tanahnya ngamuk, padahal kolesterol naik. Jadi ulama itu dulu dengan kesantunannya untuk menjauhkan dari kemusyrikan. Jadi menanamkan kepala kambing, kepala kerbau ke dalam tanah itu di mana-mana di kampung halaman kami. Tapi kemudian ulama dengan kesantunannya merubah, darahnya yang masuk ke dalam, lalu kepalanya tidak lagi. Di Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Dikirimlah sahabat Nabi ke Mesir, namanya Amr bin As. Jadi gubernur pertama Mesir. Tradisi orang Mesir bukan memasukkan kepala kerbau, menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Jadi ternyata jin di Mesir itu lebih keren. Seleranya nggak kepala kambing, anak gadis guys. Anak gadis dikasih perhiasan cantik-cantik, dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As marah. Kenapa kalian menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Ini sungai Nil kalau tidak dihanyutkan anak gadis, nanti sungai Nil kering. Kalau kering gandum tidak tumbuh. Nanti kita akan mati kelaparan. Amr bin As kirim surat. Dikirimlah surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, orang Mesir menghanyutkan anak gadis supaya air sungai Nil naik. Tolong berikan solusi. Umar bin Khattab buat surat kecil, balas, masukkan ke dalam amplop, tulis surat besar, hanyutkan sungai air surat ini ke dalam sungai Nil. Amr bin As gubernur Mesir penasaran, apa isi amplop ini? Dibukanya, dilihatnya isinya, min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, untuk sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibali syaitan fala tajri, wa in kunta tajri min qibali nafsika fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Digulungnya lagi, dimasukkannya ke sungai Nil. Besoknya air sungai Nil naik 16 farsah.
8 meter naik ke atas, dan menghanyutkan anak gadis hilang sejak zaman itu, tidak ada lagi, karena jin-jin Sungai Nil takut kepada Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kisah ini ada dalam kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Itulah mengapa para ulama biasanya, para habaib, kalau diminta untuk mendirikan rumah, buat ruko, buat kantor, biasanya mereka tidak lagi melakukan itu untuk jin jembalang tanah, tapi mereka usir dengan zikir. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu kepala kambingnya tidak dikasih ke sana, dimakan bersama-sama, kenduri memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. نعم الحياة تستمر بالشكر، ورحلة الشكر على بعد لحظات. عبر من قلبك بأجمل الدعاء في. Bagaimana cara mendekatkan atau mendatangkan jodoh untuk saya? Saya seorang akhwat. Rezeki harimau tidak tertukar dengan musang. Kalaulah rezeki musang ditangkap, tahu musang? Bukan musang king, itu durian. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, maka musang itu sudah punah di dunia ini. Apakah masih ada musang sekarang? Masih. Kalau musang itu rezekinya diambil harimau, karena harimau lebih cakarnya lebih tajam, karena harimau lebih kuat, lalu dimakannya rezeki musang, maka sudah lama musang itu punah. Namanya musang saurus. Buktinya harimau tetap ada, musang tetap ada. Itu bukti bahwa rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin. Rezeki kita tak akan mungkin diambil orang. Rezeki kita mesti kita yang mengambilnya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin rezeki itu punya kita, dan kita berusaha untuk mengambilnya insyaallah. Jadi calon suami kalian tak akan mungkin diambil oleh tetangga kalian. Amin. Malu pula orang yang mikir. Jadi tak ada rezeki yang tertukar. Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui rezeki kita. Begitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita menjadi Jabariyah. Kalau ditanya, gimana? Ada ingin menikah? Serahkan pada Allah. Ini bukan Ahlus Sunnah, ini Ahlul Bid'ah. Namanya Jabariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah ada ikhtiar. Di sini ada Ustadz Ketua Ikat, ada alumni Azhar yang baru pulang, ganteng, cerdas, S2, hafal Quran, udah nikah. Ada yang masih lajang, temui Ustadz Tengku Fadil. Tengku Fadil, ada tak stok-stok yang lama pun tak apa-apa. Temui Ustadz Tim Uas, Ustadz Nazar, ada tak? Yang second pun tak apa. Gitu, ada ikhtiar dan usaha. Boleh seorang wali menawarkan adiknya, anak gadisnya, ditawarkan. Besok kau datang ke rumah ya, ini aku mau jumpakan sama adikku. Datanglah kalian ke rumah abang ini. Habis itu disuruhnya lah adiknya keluar. Keluar dia bawa teh manis.
Kau pun kau tengoklah sambil nengok TV. Jadi harus ada usaha dan ikhtiar. Satu lagi Ustaz, jika ada yang datang dengan niat serius, bagaimana memantapkan hati? Memangnya ada pilihan lain? Macam banyak aja pilihan. Kalau udah datang itu, jadi perempuan ini begini. Perempuan ini seperti orang masuk kerja, masuk kantornya jam 8, kantor tutup. Keluar dari rumah jam 7. Jam 7 lewatlah bis pertama. Lewat bis, tang tang, kata klakson bis. Ah, penuh kali bisnya. Ah, nantilah. Jam 7.15 berlalu satu bis. Jam 7.30 muncul bis. Tang. Memang tidak penuh, tapi nggak ada AC-nya. Ah, nantilah. 7.45 lewat ojek. Teng 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 teng. Ah, ojek pula, nanti ada bis lagi. 7.59. Apa yang lewat pun jadilah. Macam paham aja tuh. Jangan banyak pilih, nanti terpilih-pilih, pilih temu, terpilih bukunya. Kata talak 1, apakah sudah jatuh talak 3? Apa belum? Talak 3 bisa jatuh dalam 3 majelis. Di dapur, ku talak kau. Di ruang tamu, ku talak kamu. Di ruang depan, 3. Atau di satu majelis, ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh dia 3. Tapi yang memutuskan perkara itu di Indonesia adalah Bapak Hakim. Maka mesti dilaporkan ke hakim, nanti hakim bersidang dan hakim memutuskan berdasarkan hakim ketua dan hakim anggota memutuskan talak ini adalah 1 atau 2 atau 3. Ustadz tidak berhak, maka tanyalah kepada Bapak Hakim di PA Pengadilan Agama Kota Palu. Karena kalau ditanya Ustadz nanti bingung sendiri. Tanya Ustadz ini mengatakan kelihatannya jatuh 3. Tanya ini jatuh, bingung saya Pak Ustadz. Bukan hakim yang memutuskan. Apa hukum anak di luar nikah? Apakah anak yang lahir pertama dan kedua itu bukan anak saya Pak Ustadz? Dalam mazhab Syafi'i, Masya Allah, jazakumullah. Ternyata di Masjid Nurul Huda itu kalau udah habis waktu dia mati sendiri. Tadi udah habis. Ini waktu baru. Bisa mic itu di setel otomatis. Jadi sebetulnya ini waktu tambahan. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya tidak pernah Pak Kua nanya sudah berapa bulan. Yang nanya sudah berapa bulan itu dokter. Pak Kua dia nggak urus itu, lengkap rukun syarat dia nikahkan. Maka jangan salahkan Pak Kua. Karena hukum Islam Indonesia ahwal syakhsiahnya pakai mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah setelah anak lahir 4 efeknya kalau menikahkan orang yang hamil. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Ya bin Abdillah, bin hamba Allah. Asal jangan bin Abdul Somad lah. Yang kedua, kalau anak itu ternyata lahir laki-laki, nanti anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali untuk adiknya. Kalau adiknya nanti kedua, ketiga perempuan. Karena mereka tidak dianggap saudara seayah. Mereka dianggap saudara seibu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga,
Kalau ternyata anak ini lahir perempuan, anak ini tidak bisa diwalikan oleh si bapak. Ini sudah dibawa ke Singapura Pak Ustadz, ini DNA-nya sama, DNA nggak laku. Karena dalam Islam yang diakui itu akad, bukan DNA. Dia sudah ada sebelum akad. Yang diakui itu setelah akad. Nggak paham saya Pak Ustadz. Kertas tidak diakui kalau dicoblos sebelum hari H. Jelas? Yang keempat, kalau meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kalau meninggal si anak, si bapak tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjualnya nggak bicara. Jadi pertanyaan, Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya, kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya Mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi, dan kita nggak tanya-tanya. Pak, kalau boleh tanya, ini babi atau anjing ya? Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja. Karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih. Karena harta ini yang kita cari barokahnya. Anak kita ajarkan makan, Allahumma barik lana. Innallaha naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Allah melarang samanil kalbi, hasil anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tapi dalam hadis itu anjing Pak Ustaz, anjing aja nggak boleh, apalagi babi. Macam-macam kertasnya ada kartu nama. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang ulang hafalan, diam aja. Tanya dulu, ibu hafal Quran? Enggak. Itu berarti sedang memikirkan tagihan. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran, ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab boleh membaca 2. Yang pertama, mengulang hafalan dalam hati. Yang kedua, mengajar dengan putus-putus, tidak nyambung. Adapun selain dari itu, tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Ada pula struk dari beli-beli di supermarket. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi? Jangan ibu pulang dari pengajian, lalu ibu panggil suami ibu mentang-mentang udah ngaji. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina maroko.
Tak bisa. Karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga. Maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Nanti cerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Aku nih kata dia. Nah, habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini ada orang yang membakar uangnya, padahal Allah mengatakan innal mubadzirin, orang yang mubazir kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Aku juga nih. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Allah, tutupkan pintu hati suamiku ini ya Allah. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lalu kenapa dibuat Allah begitu panjang ceritanya? Prosesnya. Allah ingin buat ibu dapat nikmat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan ibu yang risau dengan suaminya merokok segera berhenti insyaallah. Amin ya rabbal. Nama saya Fulan bin Fulan. Tidak saya sebutkan nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Imam masjid. Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah berarti panitianya masuk neraka. Jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ngingatnya, 911 emergensi. Pertama, ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no.
Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa, 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 halawa. Haram alaik ya Syekh. Apa yang jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan-makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada apa Om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir. Dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Ghalat, ini salah kasih nih. Ada min Said, tuan rumah kami namanya Said. Said ngasih makan. Ya ada apa Said tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid. Undang Habib datang rumah, baca burda, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga baca doa, yang keempat silaturahim, yang kelima ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah. Hah? Kata Ustaz Munib maujud kata. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawi lil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan tabligh akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2 Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati hadisnya hilang, mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya,
Ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza nambait, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada, fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab. Beli nggak ya? Sikat. Tiap Senin pakai GoPayLater cicil 0% di Tokopedia. Apa hukumnya suami yang tak mau kerja bertahun-tahun, berharap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga? Masih ingat sirat ta'liq? Kalau saya meninggalkan istri saya sekian tahun lamanya, atau 6 bulan tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya datang ke pengadilan agama. Tak ingat saya sirat ta'liq Pak Ustaz? Tulislah di situ www.google.com sirat ta'liq. Tulislah di situ di YouTube, nanti kau dengar bunyi sirat ta'liq. Istri yang tak dinafkahi 6 bulan, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian hakim akan menjatuhkan kalau cukup syarat, karena sudah ditaklikkannya kepada hakim. Tapi ini istri kan solihah baik, tak mau dia jauh dari abang, walaupun tak kerja tetaplah buah hati belayan jiwa Pak Ustaz. Susah untuk berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Maka bagaimana caranya menyuruh dia bekerja? Gimana caranya? Laki-laki itu punya 5 kewajiban, kalau tidak dia laksanakan berarti dia meninggalkan kewajiban dosa. Yang pertama, ngasih makan. Ibu udah dikasih makan? Banyak yang belum makan. Yang kedua, memberi pakaian tanpa saya tanya. Saya sudah tahu, karena semuanya menutup aurat. Sampai pramugari pun kalau sudah sampai ke Bumi Nangro Aceh Darussalam langsung nutup aurat. Pas sudah keluar baru dibukanya balik. Yang ketiga, tempat tinggal. Apakah ibu sudah dikasih tempat tinggal? Sudah. Yang keempat, pendidikan. Aslinya istrinya di rumah, suami yang mendidik. Tapi karena suaminya pun tak bisa,
dibawanya ke masjid Haji Kecik Lumi, dibawanya ke tablik akbar pengajian supaya mendengarkan pendidikan. Aku tak bisa mengajarmu, Mam. Dia selalu manggil istrinya Mami. Mami yang ada dalam film Mami Return itu. Aku tak bisa mendidikmu, maka kuawak kau pengajian. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Jadi kalau ada perempuan tidak diberi perhatian, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Nah, itulah dia kalau berjalan berbunyi kakinya kerincing, 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 kerincing. Wajahnya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Mencari perhatian orang gara-gara suaminya tak memperhatikannya. Jadi suami, kalian menjadi suami yang baik, berikan 5 ini. Kita ulang. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Ibu, ini calon-calon suami yang baik. Kalian punya anak gadis, kasih secepatnya ke sini. Setuju? Udah ku iklankan tak juga laku, kalian entahlah. Pulang dari sini cepat sebelum orang ini berubah pikiran. Apa hukumnya mengangkat imam masjid yang bacaannya kurang baik dan orangnya ustadz apa gini nasihat? Apa hukumnya imam dan nasihatnya ustadz agar takmir masjid yang jarang ke masjid untuk bisa berjamaah ke masjid? Jadi imam ini mesti ada fit dan proper test. Majelis Ulama Indonesia, Al Khairat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama difasilitasi untuk mengadakan fit and proper test. Diangkatlah imam-imam membaca Al-Fatihah. Saya nggak malu mendengarkan bacaan Al-Fatihah sampai hari ini. Kalau ketemu dengan Syekh, saya takut bacaan saya itu tak betul karena perubahan maaf gigi. Karena kita ini walaupun bacaan betul, kalau copot dia 1, 2, 3 merubah makharijul huruf, maka lebih bagus imam tetap maju. Termasuk subuh ini, imam tetap maju. Pesan saya di mana-mana, imam yang sudah ada tuh maju, yang bacaannya betul. La solata, 5 tidak sah solat. Liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau bacaan fatihahnya tak benar. Jadi yang sudah terjadi apa boleh buat, yang akan datang kita perbaiki insyaallah. Amin. Adapun pengurus masjid, maka sedangkan kita pengurus saja tidak ke masjid, apalagi orang yang tidak. Maka tentang masalah masjid ini tak ada tawar-menawar. Tidak dilihat pengurus atau tidak pengurus, pejabat atau tidak pejabat, ustadz atau tidak ustadz. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ke kota Padang membeli tomat, membeli benang ke Bengkulu. Selamat datang Ustadz Somad, semoga senang selama di Palu. Masya Allah, so sweet. Hah? Mesti dibalas. Kalau tuan ke Bengkulu, jangan lupa membeli tomat. Ustadz senang di negeri Palu karena negerinya negeri keramat. Itu aja dibalik-balik. Saya mau nanya Ustadz, apa hukumnya pergi umroh melalui pembiayaan? Bahasa simpelnya umroh ngutang. Apa boleh kita pergi umroh itu ngutang melalui uang pinjaman? Jadi gini, saya mau akikah anak. Saya mau akikah anak, harga kambing 2,5 juta. Uang nggak ada. Lalu saya ngomong ke Ustadz Lutfi, Ustadz Lutfi, kita kan dulu dekat rumah di Mesir.
Begitulah mukaddimahnya biasanya gitu. Boleh tak saya pinjam Ustadz 2,5 juta, saya mau akikah anak, nanti insya Allah kelapa saya panen bulan depan. Maka kata ulama fikih, utang itu terbagi dua. Yang pertama, mayurja adauhu, kalau ada yang diharapkan pembayarnya boleh. Nanti kalau kelapaku panen bulan depan, kubayarkan 2,5 juta, boleh. Yang nggak boleh itu gini, Ustadz Lufi, boleh aku minjam 2,5 juta untuk akikah? Pembayarnya Ustadz, kuserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah boleh. Tak boleh. Misalnya bapak pegawai, atau punya speedboat cari ikan, atau punya angkutan, nanti dibayar sekian tahun lunas, boleh. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan pembiayaan umroh melalui bank syariah. Ada fatwanya, coba cari di Google, fatwa pembiayaan umroh Dewan Syariah Nasional. Bagi yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa, karena umroh dan haji manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jangan berangkat hanya karena ikut-ikutan tetangga. Ibadah ini kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar ini. Mana siapa yang tidur walam yusalli, sampai kelewatan tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, disingkapkan Allah hijab, tertulis ini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam itu di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Bagus saya tunggu azan subuh. Karena kalau saya tertidur nanti terlewat sholat subuh. Jadi kalau ada orang Aceh sholat subuh jam 5, pulang dia ke rumah habis nonton bareng jam 4.30. Bismika Allahumma ahya wa amur. Itu bukan tidur, memang sengaja tak mau sholat subuh. Bangun jam 8. Sholat subuh. Heran anak saya itu Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz sholat subuh, sholat duhanya pun berkunut sekarang. Iyalah subuh kesiangan. Karena memang susah bangun walaupun sudah memasang alarm dibangunkan oleh kawannya. Apakah ada solusi atau doa yang bisa diamalkan Pak Ustadz? Tidur cepat, jangan sampai lambat tidur. Tidur cepat, jam 10 tidur. Udah jam lewat 11, insya Allah habis ini pulang terus. Saya sejak Piala Dunia ini nggak bisa tidur cepat Pak Ustadz, karena udah terbiasa malam. Pulang dari sini, kau beli antimo, langsung tidur. Tapi sebiji, jangan sepapan. Seminggu tidurnya. Dan siang jangan tidur siang terlalu lama. Qailulah sebentar, setengah jam, 1 jam. Cepat tidur supaya mudah bangun. Saya kalau tidur jam 12 masih bangun jam 4. Masih bisa. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah jam 3 saya pulang, saya tak tidur lagi. Karena kalau tidur payah bangun, tunggu-tunggu aja menulis, membaca, segala macam, mendengar. Itu bangun nanti langsung sholat subuh. Begitu kuncinya. Ini agak panjang sedikit. Tarik nafas dulu ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan bekerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya bekerja, kami cuma bekerja dari jam 9 sampai azan zuhur. Ngapain kau sampai sore? Ulang saya lagi ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya kerjanya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Apabila piket baru sampai azan asar. Aturan itu dibuat atas kesepakatan pegawai-pegawai. Sedangkan saya sendiri sebagai pegawai kontrak.
Gimana hukumnya saya bekerja di situ Pak Ustadz? Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Pekerjaan itu dua jenisnya. Yang pertama yang dipakai waktunya, yang kedua menyelesaikan tugasnya. Contoh bekerja yang dibayar waktunya. Masuk jam 8, keluar jam 4. Itu yang dibayar adalah waktunya. Jadi kamu masuk itu yang dibayar waktu. Dia melayani orang banyak. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 dia mesti ada di situ. Karena orang datang akan dia layani orang banyak. Yang kedua, dia bekerja asal selesai tugas habis. Contohnya dosen. Dosen tidak mesti masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Aturan yang lama. Sekarang saya tak baru karena sekarang saya tak tahu karena saya sudah keluar. Yang penting dia punya beban 12 SKS, 16 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka. Asal sudah masuk 2 kelas 1 hari, 3 kelas pulang. Tak mesti jam 4 sore. Kecuali ada aturan pengantor, kesepakatan. Jadi kalau sudah kesepakatan itu merupakan aturan, maka dia mesti ikuti aturan itu. Kalau tak mau, keluar, buka usaha lain. Kalau tidak, maka dia berarti makan gaji buta, uang Pemda, uang rakyat. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum masuk kantor itu, tanya dulu, sistem kerja di sini ini apakah yang dipakai waktunya atau tugasnya? Kata atasan, tak ada tugas-tugas di sini. Pokoknya kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 baru boleh keluar. Cek clock pagi, cek clock sore. Itu berarti mesti gitu. Tapi kalau kata dia asal selesai tugas pulanglah. Berarti jam 12 pun selesai pulang. Ada yang 2 jam selesai pulang. Karena yang dilihat tugasnya. Yang dibayar itu mengerjakan tugasnya, bukan waktunya. Jelas? Apakah sistem kredit syariah yang dilakukan oleh bank atau keuangan syariah itu murni syariah? Ini bank syariah. Bank syariah biasanya di kanan ya. Ini bank syariah, ini bank konvensional. Orang nggak ngerti karena dia nggak tahu detailnya. Dia cuma tahu pinjam bayar lebih, berarti riba. Kalau saya ke bank syariah, assalamualaikum Bapak bank syariah, selamat pagi. Saya mau pinjam uang Pak, berapa? 100 juta, kasih 100, bayar 120, riba. Kalau bank syariah, tak gitu. Assalamualaikum bank syariah, waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang Pak, nggak boleh pinjam uang karena riba. Kalau boleh kami tahu, untuk beli apa ya Pak? Saya mau beli motor, saya mau beli mobil. Mau pinjam berapa? Mau pinjam 200. Bank syariah membeli mobil. Bank syariah membeli mobil. Sekarang mobilnya menjadi milik bank syariah. Lalu bank syariah menjual mobil itu ke saya dengan cara cicil. Maka akadnya uang dengan bank. Jelas bedanya? Yang tadi uang dengan yang ini uang dengan bank. Banyak kita tak memahami akad itu karena sama aja Pak Ustadz, malah bank syariah lebih besar, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Ya nggak ngerti detailnya. Yang menjadi Dewan Syariah BSI itu kakak kelas kami di Mesir, namanya Dr. Oni Sahroni, S1, S2, S3 Al-Azhar, fikih, usul fikih, ekonomi syariah. Jadi godok. Yang jadi masalah orang kita sekarang, kalau mobilnya rusak dia bawa ke bengkel, AC-nya dia rusak dia bawa ke servis AC. Tapi kalau dia nggak ngerti agama, dia betulin sendiri. Ini yang jadi masalah. Sama pilot pesawat dia percaya, nggak kenal dia sama pilot tuh, nyenyak dia naik pesawat. Tapi sama ustadz dia nggak percaya.
Dia manusia, saya manusia. Memang betul, tapi dia belajar bertahun-tahun ngapal Quran di pondok. Kita percayakan ini pada ulama. Dewan Syariah Nasional mengatakan akad ini benar menurut syariah. Maka kita ikuti, kita bangkitkan ekonomi syariah, insyaallah. Kalau tak jelas, ulang sekali lagi. Bagaimana menurut Ustadz tentang penerapan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, serta penerapan contohnya dalam kehidupan? Perempuan auratnya semua mesti ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Pertama, akidah. Kedua, fikih. Ketiga, tasawuf atau akhlak. Pertama, akidah. Kedua, fikih. Ketiga, akhlak atau tasawuf. Kenapa disebut tasawuf? Karena diambil dari kata sofa, artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, hasad, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ada ustadz ceramah di masjid, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, maka bayarlah tepat pada waktunya. Itu pembahasannya tentang akidah, fikih atau akhlak? Tentang fikih, karena terkait tentang hutang piutang, muamalat. Ada ustadz ceramah, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita. Walaupun kita berada di dalam toilet, kamar mandi berbuat dosa, sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang gelap. Ini masalah akidah, fikih atau akhlak? Akidah. Marilah kita mensucikan hati kita. Jangan sampai kita dengki menengok orang. Ada orang rumah baru sakit jantung koroner. Ada orang mobil baru naik darah tinggi. Ada orang bini baru kita langsung mati mendadak. Ini masalah apa? Akhlak. Maka dimanapun ngajinya itu tak keluar dari tiga: akidah, fikih, dan akhlak. Dari mana sumbernya? Dari hadis Jibril, akhbirni anil iman, antashhada alla antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itulah penerapan dan konsep tiga: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan tasawuf. Apa hukum barang yang ditemukan di laut? Luqatah. Luqatah barang yang jatuh. Likulli saqib laqib. Setiap barang yang jatuh ada yang menemukannya. Nama barangnya luqatah. Orang yang menemukan namanya laqib. Apa hukum barang yang ditemukan ketika bencana seperti banjir? Karena yang saya baca dalam salah satu kitab Matan Takrib, luqatah adalah barang temuan yang ditemukan di jalan, di tanah. Ditemukan di jalan. Dari mana dia? Jatuh. Apa beda orang berjalan di jalan dengan orang di laut naik sampan? Beda transportasi. Di jalan dia naik kuda, naik pedati, naik kendaraan. Di laut dia naik sampan, naik perahu. Sama-sama barang yang jatuh. Maka dia tetap dihitung sebagai barang temuan, diumumkan selama setahun. Kalau setahun tidak ada yang mengaku, berarti itu milik engkau. Kalau selama setahun itu ada, berarti serahkanlah kepada dia. Jadi selama setahun itu doanya, mudah-mudahan tak ada yang mengaku barangnya.
Tentang merapatkan sop dalam sholat, bagaimana cara merapatkannya Pak Ustadz? Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu sensitif. Kalau ada orang merapatkan bahunya ke bahu saya tenang aja. Kalau dirapatkannya kakinya dengan kaki saya pun tidak risau. Tapi tidak semua orang macam saya. Ada orang yang ketika kakinya rapat dia agak risih, geli dia. Maka kalau sekali kita dekatkan dia diam, nggak apa-apa. Kalau sekali kita dekatkan dia menggeser, jangan kita rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman baru taubat. Begitu kita geser 2 kali, apa itu jalan. Jadi kita agak-agak aja, sudah kita rapatkan diam-diam. Saya termasuk yang tak terlalu sensitif. Kalau digesernya kaki saya. Cuman kadang pas sedang sholat, digerak-gerakkannya pula. Bagaimana dengan orang yang menempelkan kakinya? Ada dalilnya. Yulziku, menempelkan. Tapi bukan Nabi menyuruh. Nabi nggak ada nyuruh. Sahabat itu wa kana ahaduna yulziku. Salah seorang di antara kami menempelkan. Artinya dia nyaman. Kalau tak nyaman, buat agak-agak dekat saja. Nah, ini tentang masalah lurus. Imam tidak mengangkat takbiratul ihram sebelum lurus. Biasanya dia tengok ke belakang. Sawus sufuf fa inna tasbiyatus shaf min tamamis shalah. Luruskan. Itu belum penuh, Pak. Luruskan, Pak. Ini kaki rapat. Nah, baru. Allahu Akbar. Jadi waktu dulu jadi mahasiswa, imam ini kebetulan dari mahasiswa Libya. Nah, dia kalau jadi imam dia orangnya selektif, dia jalan ke belakang, nengok kaki, jalan. Anak Afrika ini nggak sabar, begitu imam dia tengok kosong, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Nah itu imam kena kudeta. Jadi nggak perlu terlalu gitu, cukup bertanya, luruskan saf. Belum pernah saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong gini, makmum, saya sudah tahu kalian semua udah ngerti tentang saf kan? Nah, saya nggak usah nyuruh lagi ya. Kita tidak bosan mengingatkan. Sawus sufuf fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain imam, lain caranya. Pengalaman saya ceramah di masjid-masjid, saya temui ada 3. Imam yang pertama, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada imam satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Waktu zaman batu dulu. Ada saya ketemu. Selesai sholat saya tanya, kenapa Bapak bilang simpan batu? Karena banyak yang sholat ini matanya nengok batu aja Pak Ustaz. Saya bukan nyindir orang pakai batu, saya pun pakai cincin. Ada pula saya sholat di Masjid Istiqomah di Pulau Bengkalis di Riau. Pakai irama. Luruskan shaf, matikan HP. Kami semua yang pertama sholat agak-agak tersenyum. Kertas terakhir. Oh belum lagi, ada terakhir satu lagi. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas. Tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz, semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya. Amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala.
Ujian yang keempat, tidak punya anak. Ujian yang kelima, punya anak, mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam, diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kau ya, kemana-mana jalan sana, jalan sini. Aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kau ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Kan 3 kemungkinan. Tak tahu kita. Tidak ada hadisnya, kalau demamnya demam panas tinggi, itu laknat. Kalau demamnya demam puyuh, itu ngangkat derajat. Enggak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnuzon. Ana indah husnuzon abdi bi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin, wala wasabin, wala saqamin, wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kaffarallahu anhu biha sayyi'ati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Apa hukumnya kalau pergi suatu acara bungkus makanan? Saya pergi acara, lalu kemudian dibungkuskan tuan rumah makanan halal. Yang tak boleh itu saya bawa plastik masuk ke dalam. Tapi kalau sudah tradisi di kampung itu dan sahibul baitnya paham, sama-sama tahu, juga tak jadi masalah. Tapi kalau di situ tidak lazim, tak biasa, menyalahi adat, maka tidak izin dia. Makanan yang tidak izin itu bisa jatuh kepada haram. Dan ada orang yang sangat warok menjaga tentang makanan ini. Saya pernah datang tamu, sampai salam dia nggak makan. Saya sangka dia puasa. Pas saya tanya, bapak kok nggak makan? Ustaz nggak ada nyuruh. Sejak itulah kalau datang tamu ke rumah saya tuangkan tehnya, saya kasihkan. Kuenya saya bukakan, saya kasihkan. Nah, nanya pula tamu ini, kenapa Ustaz begini? Karena ada tamu, tak saya suruh, sampai pulang dia tak makan. Itulah saya kasih. Saya pernah ke Turki, mampir ke satu majelis tarekat Naqsabandiyah. Nasinya disuapkan, jeruknya dikupaskan. Begitulah mereka melayani orang Turki, luar biasa. Muliakan tamu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Dan saya selama di Palu nih, Masya Allah, orang Palu memuliakan tamu.